kita belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu buat anak-anak muda di seluruh Indonesia ya, yang lagi nonton live kita. Biasanya live mulu kan. Lagi nonton siaran kita nih. Hari ini tepat di malam minggu ya. Tentu saja kita bertemu di podcast Membuka Mata Hati dengan obrolan-obrolan santai kali ini, karena tadi siang kita sudah mengobrol seputar tentang cedera pada mata. Nah, kalau malam ini masih dengan partner yang sama nih, ada Teh Wiwin Widaningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ai. Damang Teh. Alhamdulillah. Belum nyanyi indah malam-malam ya. Damang. Padahal udah dari pagi ya ketemu. Alhamdulillah damang. Damang ya, alhamdulillah, dan semoga sahabat UMV semuanya pada sehat ya Teh ya. Insyaallah. Insyaallah. Selamat bermalam minggu dan selamat berlibur esok hari ya Teh. Iya. Untuk teman-teman sahabat UMV yang mungkin kerja, alhamdulillah nih sudah hari Minggu, besok libur. Dan untuk yang teman-teman yang sekolah ataupun yang kuliah juga seneng ya kalau pas libur. Dan ini Teh ada teman yang akan menikah besok. Masya Allah. Besti iya. ya? Besti. Iya. Masya Allah. Jadi terharu ya Allah. Besti mau menikah besok katanya Teh. Jadi besok itu akan melaksanakan pernikahan Nu'man Sabit dengan Nur Fatimah gitu, insya Allah di SLBN Aciterep Cimahi. Udah ada lagi nih satu yang Udah sold out ya? berlanjut ke jenjang lebih serius, bukan, ke jenjang yang lebih itu menempuh hidup baru. Memulai hidup baru ya? Iya. Memulai hidup baru dengan suasana baru gitu ya. Ya semoga kita doakan pernikahannya berjalan dengan lancar ya Teh ya. Amin. Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Okay, dan kita di malam minggu ini mau ngebahas tentang apa sih gitu kan. Nah, kalau kita tadi siang udah membahas tentang yang cukup berat gitu ya Teh ya. Berat. Nah, kalau malam ini kita yang ringan-ringan saja gitu. Karena kenapa? Ada hal menarik nih. Beberapa hari ke belakang gitu ya Teh. Minggu kemarin. Itu saya perhatikan ada satu teman insan tunanetra ya. Iya. Itu semangatnya tinggi banget Teh. Iya Teh. Buat belajar Al-Quran Braille jauh-jauh gitu ya. Dari mana Teh itu Teh? Dari Banjaran. Dari Banjaran. Masya Allah, boleh diceritain Teh bagaimana awalnya beliau ingin belajar Al-Quran Braille hingga rela dari Banjaran ke kantor kita gitu untuk belajar Al-Quran Braille. Ya, jadi ibunya itu namanya Ibu Supartika. Beliau dari Banjaran Teh, dan usianya baru 35 tahun gitu. Dan beliau tunanetranya sejak lahir Teh gitu. Nah, kemarin tuh hari Minggu pas ada pembinaan dari
ibu-ibu sama bapak-bapak yang dari Mata Firdaus. Ibunya ke sini dengan suaminya, diantar suaminya. Suaminya alhamdulillah melihat gitu. Masya Allah. Sungguh luar biasa ya, ternyata supportnya suaminya tuh jauh-jauh, katanya jam 5 dari Banjaran nyampe ke sini jam 8. Kenapa? Karena nyasar-nyasar katanya teh. Oh, karena Jadi, mungkin belum tahu ya iya, Teh ya, karena arah belum dan tahu. lokasinya di sebelah Iya, mana gitu kan. Kalau sudah tahu mungkin kata bapaknya itu ya 1,5 jam juga udah nyampe katanya. Cuman kemarin tuh masih menebak-nebak jalannya, juga masih nyari-nyari, jadinya lama gitu, dari sana jam 5 nyampe ke sini jam 8 gitu teh. Masya Allah, begitu besar ya Iya, perjuangannya semangat gitu, sekali semangat ibunya, banget iya. gitu untuk belajar Al-Quran Braille jauh-jauh dari Banjaran gitu kan. Memaksakan diri gitu ya Teh ya, Iya. untuk bisa belajar Al-Quran Braille dan akhirnya punya kesempatan gitu ya Teh, Iya. punya waktu bisa bersilaturahmi ke kantor kita dan Iya. belajar Al-Quran Braille dan Iya. itu langsung sama Teh Wiwin ya dibimbingnya. Insya Allah ibunya memang disuruh milih gitu. Ibu mau belajarnya sama siapa gitu, bebas, mangga ibu nyamannya dengan siapa. Ibu saya mau sama Teh Wiwin aja, ya boleh. Berarti terus kemarin tuh nelfon, Teteh katanya hari Minggu saya mau masuk, bisa enggak katanya gitu kan. Pokoknya Teteh harus masuk kantor ya katanya. Oh gitu ibu, sebetulnya saya jadwalnya libur ibu, kata saya. Aduh Teteh punten ya, pokoknya harus masuk ya, saya mau belajar katanya. Kalau nunggu 2 minggu sekali lama banget katanya kan. Kalau bisa saya maunya tiap minggu, tiap hari Minggu. Ya ibu, insya Allah mangga ibu datang saja ke kantor. Aku bilang alhamdulillah katanya, insya Allah ya besok sampai ketemu besok, kata ibunya tuh dari malam udah wanti-wanti, Teteh besok masuk ya, harus ada katanya. Sudah apa ya, sudah meninggalkan Iya. pesan gitu ya, pokoknya harus gitu, nggak boleh Iya, enggak gitu harus ya. ada katanya. Ya udah, insya Allah ibu, kata saya tuh ditunggu aja kedatangannya di kantor gitu teh. Masya Allah, tuh ya teman-teman, tuh kita punya teman yang tunanetra gitu ya, rela jauh-jauh dari Banjaran untuk belajar Al-Quran Braille. Kita nih ya kan, yang alhamdulillah diberikan nikmat penglihatan sama Allah, dengan mudah kita bisa membaca dan belajar Al-Quran gitu kan, dengan menggunakan Al-Quran biasa atau Al-Quran orang awas kan sekarang kan bermacam-macam ya Teh ya. Iya. Berbagai ukuran gitu, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Bahkan dengan gawai atau gadget pun kita sudah Bisa. memegang Al-Quran gitu Iya. ya, dengan sekaligus arti atau terjemahannya gitu kan. Coba bayangkan saja buat teman-teman tunanetra di luar sana, mereka harus membawa-bawa sekitar 25 kilo Al-Quran Braille gitu ya. Itu hanya satu set ya, Mushaf, iya. satu mushaf. Kalau Kalau yang kita sekarang satu 12 mushaf itu kilo. nggak nyampe sekilo. Kalau sekarang yang paling ringan itu paling ringan teh 12 kilo, coba yang paling Tuh, ringan itu ya. yang paling ringan 12 kilo itu satu Al-Quran loh sahabat, satu Al-Quran. Kalau kita kalau mau bawa Al-Quran itu simple, bahkan ada Al-Quran yang Bisa disakuin. disaku gitu ya, yang kecil gitu, dan itu nggak sampai sekilo gitu kan beratnya itu. Nah teman-teman tunanetra mah bawa Al-Quran itu, satu Al-Quran pun itu bisa memakan ruangan yang besar ya, karena memang ukuran Al-Quran Braille itu tidak bisa diperkecil lagi ya Teh ya, Iya, sudah ada standarnya. Sudah ada standar hurufnya. Gitu, Iya Teh, alhamdulillah. jadi ibunya tuh semangat sekali gitu. Sudah punya Al-Quran Braille di rumahnya katanya, tapi bingung gimana cara bacanya, belum kebaca. Jadi ibunya mau belajar secepatnya gitu, pingin bisa gitu belajar Al-Quran Braille-nya gitu katanya Teh. Masya Allah. Kalau sekarang berarti mengawalinya dari apa dulu Teh untuk mempelajari Al-Quran Braille oleh ibu ini gitu? Kemarin itu belajar dari mengenal posisi titik-titiknya dulu Teh, misalkan titik 1 di mana posisinya, titik 2 di mana, 3, 4, 5, 6 gitu. Baru mengenal itu sih Teh kemarin itu. Jadi ibunya baru tahu titik-titiknya aja gitu. Karena kan itu ibunya udah lumayan ya berumur ya. Maksudnya meskipun memang masih 35 tapi tetap perlu penyesuaian juga gitu Teh. Betul. Nanti mau dicek sih kalau misalkan dilihat kesulitan, nanti mungkin untuk peraganya bisa pakai pantul untuk ininya medianya Teh. Rencananya seperti itu. Oh,
Berarti masih secara bertahap ya Teh ya untuk Iya. pembelajarannya, dan memang kita doakan buat teman-teman tunanetra lainnya nih ya yang berada di luar sana, semangat terus untuk terus belajar Al-Quran Braille gitu. Bahkan bukan hanya teman-teman tunanetra saja gitu, untuk teman-teman yang awas pun kalau misalnya mau belajar Braille ataupun Al-Quran Braille itu bisa ya Teh ya. Bisa. Karena kenapa? Kita ketika kita punya ilmu nih mengenai sesuatu gitu, itu akan bisa diberikan atau diamalkan kepada orang lain ya Teh. Iya. Kalau kita belajar Braille atau Al-Quran Braille, ketika suatu hari terdapat misalnya tetangga kita atau mungkin saudara kita yang mengalami ketunanetraan gitu, kita bisa membantu mereka untuk belajar Braille, Iya. belajar Al-Quran Braille gitu ya. Dan Karena memang ilmu itu tidak berat dibawa ya Teh. betul tidak berat dibawa, dan memang bagi kita Braille itu bukan hanya untuk teman-teman tunanetra, tapi untuk seluruh orang gitu ya Teh. Iya, semuanya. Semuanya, baik itu yang tunanetra maupun yang awas. Karena pada dasarnya kita kembali lagi kepada ilmu itu sendiri ya Teh ya. Manfaatnya itu ya bukan hanya untuk satu golongan saja, tapi untuk semua golongan. Jadi ya sebisa mungkin kita tetap bersyukur, menikmati penglihatan ini dengan kita sama-sama belajar Al-Quran Braille, belajar Braille gitu ya, dan membantu teman-teman insan tunanetra di luar sana ya Teh ya, yang belum mendapatkan Al-Quran Braille segera mendapat Al-Quran Braille gitu ya Iya. Teh, dalam kontribusi program pemberantasan buta Buta huruf huruf Al-Quran Al-Quran Braille bersama Umi Maktum Voice ya tentunya. Dan kita doakan juga buat Ibu siapa tadi Teh namanya? Ibu Supartika. Ibu Supartika, semangatnya tidak pernah padam gitu ya. Dan ini menjadi contoh baik Iya. untuk kita semua. Beliau yang usianya sudah 35 saja masih semangat untuk belajar apalagi gitu. kita ya, Teh. Apalagi kita yang masih muda gitu kan. Jangan mau terkalahkan. Masa muda kah? Nah, muda Teh. Muda ya. Iya, muda. Muda aja terus ngerasainnya gitu kan. Karena ngerasainnya. biar semangat dan jiwanya itu terus terasa muda gitu kan. Jangan pernah mau kalah gitu dengan ya mereka yang mungkin usianya terbilang sudah tidak muda lagi tapi semangatnya masih muda. Iya, untuk caranya nih Teh. Karena kan kemarin itu ibunya kan kesini cuma seminggu sekali ya Teh. Untuk menghafal tuh gimana caranya? Nah, saya kasih tahu, Bu boleh membuka playlistnya YouTube Umi Maktum Voice di Al-Quran Braille Official. Di situ ada tutorial belajar huruf Braille, mengenal huruf Arab Braille gitu. Kemudian ibunya buka, alhamdulillah sekarang sudah sampai huruf sa katanya Teh. Ya Masya Allah, udah cukup jauh ya. Iya, tahu dari tutorial YouTube gitu katanya. Ibunya buka gitu, sama saya kemarin dikasih linknya gitu. Ya, Masya Allah. Dan ini menjadi pematik semangat untuk saya juga Teh. Ya memang kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah gitu ya untuk bisa membaca dan belajar Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran biasa, harus lebih rajin lagi gitu untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Karena masih banyak orang-orang yang ingin mendapatkan nikmat seperti yang saat ini mungkin aku rasakan gitu ya, dan teman-teman lain rasakan, dengan mudah bisa membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran gitu. Dan buat teman-teman UMVIS juga semuanya, yuk kita semangat menebar kebaikan dengan 1000 set Al-Quran Braille untuk seluruh insan tunanetra di Indonesia dengan cara apa Teh? Dengan cara ikut kontribusi dalam program wakaf Al-Quran Braille. Ada 3 cara nih Teh. Ada bisa dijemput wakafnya untuk sekitar Bandung dan Cimahi. Kemudian ada juga transfer wakaf. Ada juga datang langsung ke kantor kami di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Nah, untuk untuk konfirmasi wakafnya, jika sudah transfer, nomor rekening transfernya ya Teh. Untuk Bank Mandiri di 13.000 14.999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Kemudian ada di BCA 810 0877 881. Gitu ya Teh. Iya. Dan kalau sudah transfer ya Teh ya, itu konfirmasi ke nomor call center kita ya, ada di 0811 911
0800 gitu. Oke. Makasih banyak Teta Ya, ya, sama-sama, malam-malam Teteh. sama aku diajak ngobrol ya. Dan teman-teman UMV juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan siaran kita di malam hari ini, di malam minggu. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan like, comment, share, dan subscribe tentunya channel kami Al-Quran Braille Official. Dan share-share juga nih setiap konten yang ada di channel YouTube kita kepada teman-teman, saudara, ataupun kerabat gitu. Karena insya Allah ada berbagai info menarik ya Taya Iya. yang tersajikan di konten Al-Quran Braille Official. Saya Ayani. Saya Wiwin Widaningsi. Dan ada teman kita juga Kang Dias. Terima kasih, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.